Assalamualaikum, welcome back to my channel. Bersama aku Aisyah Devi di Maroko. Apa kabar guys? Semoga kalian sehat walafiat ya guys. Malam ini panas banget, super panas, 40 derajat guys. Aduh, ampun. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang syarat izin tinggal di Maroko ya, beserta visa. Tapi aku sharingnya dengan cerita aja ya guys ya, flashback masa lalu aku pertama kali datang ke Maroko, tapi detailnya aja, nggak muluk-muluk. Oke, sebelum lanjut, bagi kalian yang baru bergabung di channelku, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya, like videonya, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Jadi awal aku masuk Maroko itu pada tahun 2016 bulan Agustus. Nah, setelah aku sudah sampai di Bandara Mohammed V di Casablanca itu, petugasnya hanya ngecek paspor aku. Mereka tidak nanyakan apa-apa, mereka hanya tanya aku istri, statusnya istri atau bukan. Terus aku bilang aku statusnya istri karena suamiku di belakang ya. Jadi mereka percaya. Hanya itu aja guys, nggak dimintakan uang sepeser pun di bandara. Setelah itu kita sudah sampai di Khemise dan aku tinggal ya, karena free visa 3 bulan itu. Dan selama 3 bulan itu aku tidak dikenakan pajak sepeser pun oleh pemerintah Maroko. Jadi suami tidak membayar apapun untuk aku saat itu ya. Lalu di tahun yang sama ketika masa visa aku sudah habis, itu aku telepon KBRI ya di Rabat. Itu bagaimana? Aku tanya ya, itu bagaimana kelanjutannya? Aku ingin tinggal lama di Maroko gitu ya. Terus kata orang KBRI-nya, aku disuruh keluar negeri. Nah kebetulan guys, setelah free visa itu selesai ya, jadi kita tuh ada planning untuk balik lagi ke Indonesia karena banyak banget dokumen-dokumen yang belum kita legalisir ya, belum selesai. Jadi kita setelah free visa itu balik ke Indonesia lagi, tapi sebelumnya kita izin dulu guys ke kantor polisi. Jadi di Maroko itu nggak ada kantor imigrasi, adanya kantor polisi yang menangani bagian orang asing. Itu ada kantor polisi ya di setiap wilayah. Jadi di negara Maroko itu nggak ada kantor imigrasi. Lalu kita pergi ke kantor polisi untuk izin terbang ke Indonesia karena pada saat itu aku belum punya kartu residen. Jadi pak polisinya itu ngasih aku nomor seri supaya aku lolos di Bandara Mohammed V itu ya guys ya, karena kan di bandara itu akan dicek lagi kan, karena aku nggak bawa resident card, belum punya pada saat itu. Jadi nomor seri itulah yang bisa menolong aku biar bisa terbang ke Indonesia. Nah udahlah, kita lolos terbang selama 1 bulan kita di Indonesia, legalisir dokumen yang belum selesai, alhamdulillah. Terus kita balik lagi. Nah pas kita mau balik itu guys, malamnya kan jadwal jadwal pesawatnya itu kan jam 3 pagi ya guys ya. Itu sempat ditahan aku yang ditahan guys, bukan ditahan polisi guys. Maksudnya itu nggak diperbolehkan untuk terbang, aku guys, bukan suami, karena aku pada saat itu belum punya kartu residen. Hampir ditolak guys. Aduh, bayangin guys, itu aku panik pas ditolak dengan kru maskapainya pada saat di bandara itu ya, Soekarno-Hatta. Terus alhamdulillah salah satu kru maskapai Qatar itu bilang gini, mana buku nikahnya gitu ya. Terus aku kasih buku nikah. Nah dia fotokopi buku nikah kita. Setelah difotokopi buku nikahnya, akhirnya aku diperbolehkan untuk terbang guys, alhamdulillah. Lalu setiba di Maroko, nah itu di bulan yang sama, kalau nggak salah di bulan yang sama itu di akhir tahun guys, Desember, itu aku mulai buat KTP untuk residen di Maroko ya, KTP untuk tinggal lama di Maroko. Akhirnya kita ke kantor polisi urusan orang asing. Nah di situ kita masih bulat di situ guys, bulat. Katanya kita disuruh daftar nikah dulu. Oke, jadi kita memang belum daftar nikah guys di Maroko ya guys. Akhirnya kita ngurusin itu dulu guys untuk mendaftarkan pernikahan kita di Maroko. Jadi di mahkamah ya, daftarnya itu kita ke mahkamah. Di mahkamah juga bulat guys, bulat. Lalu
kita membutuhkan pengacara saat itu guys. Alhamdulillah ya, keluarganya suami itu kenal dengan pengacaranya, dan pengacaranya itu mau bantu kita. Itu jadinya kurang lebih setahun guys, daftar nikah di Maroko itu jadinya setahun. Tapi kita nggak mau nunggu setahun ya guys, karena aku butuh banget kartu residen itu kan ya guys. Jadi kita itu ambil jalan pintas guys, kita minta tolong orang dalam di kepolisian itu guys. Alhamdulillah ya, keluarganya suami juga kenal dengan orang dalam kepala kepolisian di Khemiset itu. Nah akhirnya kita minta tolong guys ke ibu polisinya itu. Terus alhamdulillah guys, akhirnya aku bisa daftar untuk buat kartu residen ya. Ini kartu residenku guys. Bentar lagi mau renew guys tahun ini. Ini bulan Agustus guys, aku akan renew lagi insyaallah. Ya jadi aku mau kasih tahu ya syarat-syaratnya apa aja untuk membuat KTP di Maroko atau KTP residen di Maroko. Syarat membuat KTP residen di Maroko. Yang pertama, kalian harus isi formulir ya. Setelah itu foto 4x6 8 lembar. Tergantung ya kepolisiannya minta berapa lembar. Terus kalian dimintai uang 100 dirham untuk materai, untuk stempel guys. Jadi buat KTP di Maroko sebenarnya gratis guys, gratis. Tapi kalian harus bayar stempel 100 dirham. Itu pun tergantung di kepolisiannya berapa ya. Kalau di Khemiset sini 100 dirham. Terus kalian harus membuat criminal record. Itu kalian harus ke Rabat, ke Kementerian Keadilan di Rabat itu. Banyak orang asing di situ yang ngambil criminal record. Nah, di situ kalian bawa aja materai yang 10 dirham. Kalau nggak ada materai yang 10 dirham, ya 20 dirham, terserah kalian ya. Pokoknya kalian harus bawa materai untuk membuat criminal record di Kementerian Keadilan di Rabat. Lalu kalian akan dimintai gaji suami 3 bulan terakhir. Nah, gajinya suami. Bukti gaji suami ya 3 bulan terakhir. Lalu kalian akan dimintai alamat lokasi rumah tempat kalian tinggal. Jika kalian ini menyewa ya, kalau suami kalian itu sewa rumah, kalian harus menyertakan surat bukti menyewa rumah dari pemilik rumah dan dilegalisir suratnya tersebut di kantor, kalau nggak salah Mukota atau Baladiah, antara satu itu guys ya. Karena aku nggak pernah nyewa rumah ya, jadi aku belum tahu itu legalisir di mana. Tapi kalau kalian tinggal di rumah dengan mertua gini, ya kasih aja alamat rumah mertua guys. Selanjutnya fotokopi KTP dan paspor suami ya, karena suami yang bertanggung jawab kan di Maroko. Terus juga sama paspor kita istri. Lalu fotokopi buku nikah yang sudah dilegalisir ya dan diterjemahkan. Ini yang sudah dilegalisir di Jakarta ya guys ya, di kementerian itu kan ada di 3 kementerian ya, Kementerian Luar Negeri, HAM, dan Kementerian Agama ya. Itu kan dapat nanti kalian itu. Lalu terakhir ini bill listrik. Kayaknya bill listrik 3 bulan atau ya bill listrik 3 bulan terakhir atau 1 bulan terakhir, yang aku lupa guys. Jadi gini guys, dulu waktu pertama kali aku buat KTP itu selama 6 bulan harus renew. Jadi awal aku punya KTP itu tahun 2017 dan itu harus merenew setelah 6 bulan. Lalu ketika sudah merenew ya selama 6 bulan itu, oh iya, masa buat KTP itu aku lama banget guys, lama banget karena emang ribet ya. Itu pun harus pakai orang dalam ya. Jadi antara proses buat KTP terus proses mendaftarkan pernikahan kita di Maroko itu memang lama, super lama. Setelah aku mendapat KTP yang kedua ini, alhamdulillah guys, kerajaan Maroko sudah memperbarui peraturan. Jadi kita merenyunya ini 3 tahun sekali guys. Jadi nggak perlu mondar mandir lagi ya selama 6 bulan. Alhamdulillah 3 tahun sekali. Ini dulu aku
aku dapat KTP yang kedua ini sama di tahun yang sama, 2017 bulan 9 September ya guys. Nanti aku akan merenew lagi Agustus 2020. Jadi tahun ini insya Allah aku akan merenew lagi KTP ini untuk yang ketiga ya guys. Insya Allah guys, mudah-mudahan aja aku bisa betah ya tinggal di Maroko. Aku sebenarnya itu pusing juga ya tinggal di Maroko. Jadi hanya itu aja guys yang bisa aku sharing ke kalian. Syarat izin tinggal di Maroko, yang pertama kan tadi free visa 3 bulan untuk warga Indonesia. Jadi ini khusus untuk yang mau nikah aja guys ya, yang nikah statusnya istri. Karena di Maroko tuh ada 3 golongan guys. 3 golongan ya, 3 golongan lah ya guys ya. Orang Indonesia tuh ada 3 golongan guys. Yang pertama pekerja, kedua pelajar mahasiswa, yang ketiga status istri. Jadi videoku ini khusus status istri. Kalau pekerja dan pelajar tuh sedikit berbeda guys. Mereka tidak membutuhkan untuk mendaftarkan pernikahannya di Maroko kan. Jadi itu aja ya guys ya. Jadi kalian kalau mau buat KTP di Maroko untuk residen, mau mendaftarkan pernikahan di Maroko itu kalian harus benar-benar sabar guys. Sabar bener guys. Emang ribet guys. Kalau kalian ada orang dalam, minta tolong aja orang dalam ya. Itu saran aku guys, untuk biar cepatnya gitu kalian buat KTP residen dan bisa mendaftarkan pernikahan kalian di Maroko. Oke, semoga videoku ini bermanfaat. Sharing ke teman-teman kalian yang membutuhkan, and see you on the next video. Bye.